Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para peruqyah dimanapun antum berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga para pemirsa dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah kita, yaitu optimisme merupakan jurus ampuh melawan gangguan. Setelah kita melewati proses ruqyah dengan segala macam cara, kemudian dengan strategi untuk mencapai kesembuhan bagi pasien kita, tentu satu hal yang perlu ditanamkan ke dalam diri seorang pasien adalah optimis. Optimis ini merupakan jurus ampuh yang dapat membawa pasien kepada kondisi lebih baik. Jangan justru kita menakut-nakuti atau memberikan vonis-vonis yang menjadi beban pikiran pasien sehingga mereka merasa sulit untuk sembuh. Jadi oleh karena itu tanamkan optimis ya. Karena dengan optimis ini mereka memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya dengan vonis, apalagi vonis tersebut tidak berdasar sama sekali, maka itu justru akan membuat mereka terperosok jatuh ke dalam putus asa atau putus harapan untuk sembuh secara total. Di dalam Islam kita memang diajarkan kepada setiap muslim untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku selalu mengikuti prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku senantiasa bersamanya apabila ia berdoa memohon kepadaku. Ini menyiratkan kepada kita bahwa apa yang menjadi pikiran menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi diri dan jiwa kita. Nah, begitulah halnya terhadap pasien. Maka sedapat mungkin segala sesuatu yang dapat membuat mereka putus asa, putus harapan, maka itu harus dijauhkan dari pikiran mereka. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, para ahli ya dari barat pun menyampaikan hal yang sama ya. Ini hanya sekedar untuk menguatkan saja ya. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Islam itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk menyampaikan bahwa optimis ya itu adalah suatu cara untuk mendapatkan kondisi lebih baik. Nah, seorang pemikir ya bernama Larry Dossey yang mengatakan optimis adalah kecenderungan untuk percaya, berekspektasi, atau berharap persoalan akan teratasi. Selama beberapa tahun terakhir berkembang debat tentang iya atau tidaknya optimis mempengaruhi kesehatan dan perkembangan penyakit tertentu. Menurut saya, kata Larry Dossey, pertanyaan ini tidak menarik lantaran saya yakin daya penyembuhan dalam optimisme sudah jelas. Jadi jangan lagi diperdebatkan apakah menanamkan optimis kepada pasien itu dapat mempengaruhi ya kesehatannya atau tidak. Ya, itu tidak menarik. Kenapa? Karena pikiran seseorang itu pasti akan berpengaruh. Kalau positif maka akan positif hasilnya. Tapi kalau pikiran negatif, maka akan negatif pula hasilnya. Jadi oleh karena itu, seorang peruqyah
setelah menjalankan proses ruqyah sedemikian rupa, maka dia harus menguatkan pasien untuk lebih punya harapan ya untuk sehat dan mendapatkan apa yang diharapkan dari ruqyah itu sendiri. Jangan kita membuat pasien berputus asa. Kalau seandainya ya setelah kita menanamkan optimis, kemudian melakukan secara maksimal apa yang sudah kita lakukan, ternyata belum sembuh, ya, maka itu bukan salah ruqyah, ya. Jangan pernah menyalahkan ruqyah, ya, sebab bisa jadi kesalahan itu terjadi pada diri peruqyah atau pada diri pasien. Boleh saja seorang peruqyah sudah maksimal melaksanakan diagnosa, melaksanakan terapi, bimbingan dan sebagainya, tetapi pasien kemudian tidak mengindahkan, ya, tidak mengikuti apa yang dinasihatkan oleh peruqyah. Atau sebaliknya, pasien sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi doa atau ruqyah yang dilakukan oleh seorang peruqyah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor-faktor tertentu. Nah, jadi oleh karena itu saling introspeksi, ya, baik seorang peruqyah maupun pasien terus melakukan introspeksi diri di mana kesalahan mereka.